Ngomong benar atau salah pun akan tetap sama aja gitu, nggak akan berubah situasi apapun. Seperti sudah diduga, status Vanessa Angel kemarin sudah resmi menjadi tersangka. Artis berusia 27 tahun ini terjerat kasus prostitusi di Surabaya, Jawa Timur. Aktris FTV ini berada di antara pasrah dan tetap bersikeras menolak keterlibatannya dalam prostitusi online, karena Vanessa masih merasa menjadi korban. Dengan hasil gelar dan berdasarkan pendapat beberapa ahli, baik itu ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli dari Kementerian Agama, beberapa bukti yang sangat mengaitkan dalam transaksi komunikasi ini menguatkan saudari PA ini kami tetapkan menjadi tersangka. Ya, saya merasa di sini saya adalah korban, itu aja. Ini saya udah pasrah. Pasal 277 ayat 1 ya Undang-Undang ITE. Pertimbangannya apa tadi? Pertimbangannya tadi sudah saya sampaikan yang keberatan yang bersangkutan secara langsung mengeksplor dirinya, mengeksploitasi dirinya langsung dengan mucikari. Ada komunikasi pun, bahkan pengiriman foto dari pribadinya dia juga di-share kepada beberapa tersangka sebelumnya yang kita amankan. Tidak ngajak lah, tapi mereka menawarkan diri. Iming-imingnya Tidak ada menghuni, tidak ada sama sekali. Mereka kebanyakan emang mau, dan aku cuma hanya sekedar penghubung aja. Pada saat dirinya terpuruk, Vanessa juga merasa tak mendapat dukungan dari keluarga. Mantan kekasih Didi Mahardika ini menyadari hal ini bukan cuma mempertaruhkan nama baiknya, tapi juga keluarganya. Meskipun tak mengurangi rasa hormat dan sayang kepada keluarganya. Banyak yang tak menduga kehidupan Vanessa yang dikenal sebagai selebritis ini mengambil jalan menyimpang. Peran-peran apik yang dimainkannya di sejumlah FTV seperti terhapus begitu saja. Keadaan aku sekarang, aku tertekan. Bahkan aku nggak tahu melanjutin hidup aku ke depannya kayak gimana. Ini pure dijebak sama yang namanya Agnes. Semua percakapannya ada sama aku. Tapi aku yakin suami aku gak kayak gitu, karena aku tahu sehari-harinya memang aku selalu ada didampingin. Jalan menyimpang dari profesi sesungguhnya tak hanya milik Vanessa Angel. 2 hari yang lalu, kabar serupa juga datang dari Januarisman, nama yang kita kenal dengan Aris Idol. Tak ada pesta yang tak berakhir, tapi sepertinya terlalu cepat untuk Aris Idol memang merasakan manisnya popularitas menjadi juara pertama di ajang pencarian bakat pada tahun 2008. Albumnya Ajari Aku yang rilis tahun 2010 laris manis. Setelah itu, Aris harus berjuang di tengah persaingan bakat-bakat baru yang bermunculan. Sampai kemudian nasib baik belum sepenuhnya berpihak kepadanya. Prestasi puncak yang diraih nyatanya tak otomatis membuat nasibnya ikut terkerek. Kehidupan terus berjalan. Aris harus kembali pada kehidupan jalanan. Ya, sang juara kembali mengamen pekerjaan yang dilakoninya sebelum memasuki ajang pencarian bakat. Menjajakan suara di jalanan jelas tak mencukupi tuntutan ekonomi keluarga. Aris rupanya nyambi pada pekerjaan tak halal. Sampai kemudian beredar kabar dirinya diamankan Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada hari Selasa kemarin di salah satu apartemen. Aris terciduk bersama 2 wanita dan 2 laki-laki lain. Yang kita dapatkan minuman ini, jadi mereka pesta miras juga. Hasil penuturan, dia baru memakai, tapi hasil keterangan lebih dalam bahwa
JR ini sudah 3 kali menggunakan narkoba dan hasil tes urin kita lakukan terhadap 5 tersangka ini positif, barang tersebut adalah sabu. Jadi yang bersangkutan karena mungkin sudah tidak lama atau vakum, jadi ketika diundang yang bersangkutan jadi ikut-ikutan pakai di situ. Istri Aris, Rosilia Oktavani, tak mampu menahan kesedihannya. Kemarin Rosilia bahkan menangis histeris ketika berada di Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Lihat, belum kuat waktunya. Masih benar-benar syok. Aris yang pada tanggal 25 Januari besok genap berusia 34 tahun positif mengkonsumsi sabu setelah melalui tes urin. Barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi sabu dengan berat 0,23 gram, 1 bong, dan 5 ponsel diamankan. Vanessa Angel dan Aris Idol adalah 2 artis yang mencoba-coba menggeluti pekerjaan di luar yang kita kenal. Ibaratnya, mereka tak setia pada profesi yang selama ini digelutinya. Bagaimana menurut psikolog Oriza Sativa? Kehidupan glamor yang ditampilkan para selebritis lewat akun sosial media nyatanya tidak menunjukkan kehidupan mereka yang sesungguhnya. 2 kasus yang menimpa Vanessa Angel dan Aris Idol adalah contoh kecil betapa yang tampak kasat mata tak selalu sama. Nyambi dari profesi yang sesungguhnya sungguh tak menguntungkan dan beresiko. Mereka harus menanggung resikonya lantaran terjerat prostitusi online dan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Vanessa dan Aris. Mereka kini berurusan dengan pihak berwajib. Menurut psikolog Oriza Sativa, ketidaksiapan mental menghadapi gejolak karir yang naik turun membuat mereka terjerumus ke dalam perbuatan salah. Kalau menurut saya, pemahaman mengenai pendapatan yang kurang itu sendiri sudah salah, karena sebetulnya berapapun pendapatan kita tidak akan pernah cukup tanpa didasari oleh pikiran yang positif dan pengelolaan kebutuhan yang optimal. Yang jelas adalah perubahan status yang mendadak dan sangat cepat itu terkadang juga tidak membuat orang lain bahagia dan bahkan justru bisa melemahkan mental orang tersebut. Maksudnya orang tersebut justru bisa stres, bisa shock mendadak, tidak punya uang atau bangkrut juga bisa bikin stres, mendadak kaya juga bisa membuat orang lupa diri dan berubah kepribadiannya atau yang kita sebut dengan depersonalisasi. Kalau menurut saya intinya dari Aris adalah ketidaksiapan mentalnya. Makanya ini masukan untuk ajang-ajang pencarian bakat apapun lah itu, termasuk juga nyanyi. Juga kalau bisa didampingi oleh psikolog. Nanti kalau kamu menang, kamu harus mengelola duitmu dengan baik.